Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, untuk hari ini saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak berkenaan dengan dilema etika dan rujukan moral. Untuk bertanya kepada Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Oke, terima kasih. Ya, kalau masalah dilema etika sama rujukan moral itu memang agak susah untuk membedakannya. Tapi yang jelas, jika sesuatu hal bisa diketahui benar dan salahnya, maka itu disebut rujukan moral. Tapi ketika sesuatu yang benar dalam hal kebajikan, ada nilai kebaikan di antara keduanya, maka itu yang kita sebut dilema etika. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya, kalau memang menghadapi sebuah dilema etika yang sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan, kita tentunya nggak bisa mengambil keputusan serta-merta secara langsung, tapi kita mengadakan dulu identifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta dan lain sebagainya, kemudian kita mengambil keputusan secara musyawarah yang sifatnya mengambil jalan yang terbaik dengan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama Bapak di kelas sekolah? Jika ada dua masalah dan melibatkan dua orang, itu kita memanggil dua belah pihak yang bermasalah tersebut, kemudian kita minta keterangan agar kita mengetahui di mana letak permasalahan yang sebenarnya. Kemudian kita ketahui pemicunya, serta kita bisa menemukan solusi terbaik yang bisa diambil, yang bisa sama-sama diterima dan tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kami biasanya melakukan dialog dengan pihak-pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan, sehingga kita bisa memunculkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan yang komprehensif, tidak menimbulkan perselisihan dari kedua belah pihak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang kita hadapi ketika mengalami sebuah dilema etika itu karena dua permasalahan itu sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan, kita tentunya untuk mendapatkan solusi yang terbaik itu kita merupakan tantangan yang terbesar untuk menemukan itu, sehingga kita seminimal mungkin agar bisa mensolusikan sesuatu secara terbaik sehingga dampak negatif yang ditimbulkan juga tidak begitu banyak, sehingga kita juga butuh dukungan dari semua warga sekolah, semua yang terlibat, agar solusi yang kita solusikan bersama bisa berjalan dengan baik. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedurnya seperti apa? Kalau saya sendiri, kalau ketika menghadapi sebuah dilema etika dan itu terjadi, saya tidak suka untuk
membuat lama itu permasalahan, kita langsung mengumpulkan pihak-pihak yang bermasalah sehingga masalah yang ada tidak berlarut-larut berkepanjangan, sehingga masalah tersebut bisa langsung disolusikan bersama. Kalaupun kita perlu pertimbangan, kita bisa melibatkan pihak-pihak lain seperti pengawas sekolah dan komite sekolah dalam menyelesaikan permasalahan. Adakah faktor yang lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, ketika menemukan masalah-masalah tersebut, kita sangat bergantung pula dengan pihak-pihak lain, dan teman-teman guru juga memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kemudian kita juga bisa mendapatkan masukan-masukan dari pengawas sekolah atau komite sekolah, sehingga saran yang terbaik kemudian bisa memberikan solusi yang terbaik pula dalam permasalahan yang ada. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari penyelesaian masalah dilema etika? Ya. Pelajaran yang bisa kita peroleh dari kita menghadapi dilema etika, ya kita belajar terutama dalam memutuskan sesuatu permasalahan agar bisa disolusikan secara bersama, dimusyawarahkan, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Karena bekerja dalam sebuah sekolah itu seperti bekerja dalam tim, yang jika tim saling kompak, insya Allah masalah yang ada semakin ringan dan semakin mudah diselesaikan. Terima kasih Bapak, itu sudah mewakili semua yang saya tanyakan. Sudah cukup. Terima kasih banyak sekali atas informasi, dan saya perlu banyak belajar lagi dari Bapak berkenaan dengan pengambilan keputusan dilema etika dan pendidikan moral. Mohon maaf Pak kalau ada salah-salah dari saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini kami bisa bersilaturahmi ke SMA Negeri Tegal. Terima kasih untuk kesempatan dari Ibu Kepala SMA Negeri Tegal untuk kami dari rombongan CGP Angkatan 8 untuk bersama pada suatu berbagi ilmu dengan Ibu, berbagi pengalaman dari Ibu tentang dilema etika dan pengambilan. Kami bersembilan di sini untuk menggali pengalaman-pengalaman dan untuk mempertajam dari modul yang sudah kita pelajari. Ibu Utakari kan selama ini sudah menjadi kepala sekolah dalam waktu yang lama, yang tentunya memiliki pengalaman yang real dan luar biasa. Selama ini Utakari bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika dan kasus mana yang merupakan dilema rujukan moral, Bu? Coba untuk menanggapi itu, jelaskan berkaitan dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Untuk dilema etika ini ada dua kasus, yang satu benar, yang satu salah secara hukum. Kemudian untuk rujukan moral ini dua-duanya dihadapkan pada persoalan yang sama-sama kuatnya benarnya. Seperti itu. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Sebetulnya dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah itu tentu tidak bisa melaksanakan sendirian, tetapi bersama-sama tim di sekolah
bisa dibantu oleh wakil kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, juga staf tata usaha, yang mana setiap keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu tidak bisa diputuskan sendiri, tetapi harus disetujui atau diambil musyawarah kepada seluruh warga sekolah. Kalau persoalan itu terkait dengan Bapak Ibu guru, ya berarti seluruh Bapak Ibu guru perlu diajak bicara. Kalau terkait dengan peserta didik, ya juga peserta didik perlu diajak berbicara. Paling tidak segala sesuatu itu ada sosialisasi. Kemudian kita hubungkan segala permasalahan yang muncul di sekolah itu dengan regulasi yang ada. Nah, tugas kita setiap lembaga itu kan harus mengamankan atau melaksanakan regulasi. Dalam memberikan pelayanan pendidikan, kita mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Terkait dengan hal tersebut, Ibu, kira-kira bagaimana Ibu untuk mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan di satu sisi ini sekolah itu sesuai dengan regulasi, tapi di sisi yang lain ini ternyata mengganggu jalannya proses pembelajaran. Nah, melalui kasus seperti ini, kira-kira Ibu mengambil keputusannya seperti apa? Iya. Kalau saya Pak, seandainya yang berkebutuhan khusus itu dalam kategori anak itu nggak bisa diem di kelas, kayak autis misalnya itu, nggak bisa diem di kelas sehingga dia mengganggu, ya tentu kita panggil pakar yang tahu tentang anak autis ini kan, mesti ada kiat, ya. Kiat mengalihkan perhatian dia itu kan ada metodenya ya. Metode anak ini tuh menurutnya caranya piye gitu kan. Nah, ya kita panggil, kita bekerja sama dengan orang yang ngerti tentang autis. Gitu. Kan di Tegal kan banyak ya yang mungkin SLB atau mungkin ini ada yang aktivitas yang dia memang menangani anak-anak autis. Kita datangkan anak ini sebetulnya bisa nggak sih untuk diem, katakanlah kalau dia itu mengganggu dalam fisik sehingga kelas itu gaduh gitu ya kita tanya anak ini bagaimana situasinya biar dia itu bisa diem. Hambatan apapun persoalan yang ada, tugas kita adalah menyelesaikan permasalahan. Ini adalah berkaitan dengan tadi Bapak Ibu selalu menekankan kepada sebuah pengambilan keputusan yang sesuai dengan aturan itu. Nah, tentunya harus dipastikan apakah pengambilan keputusan yang Ibu ambil itu memang sudah berdasarkan aturan. Tentunya kan ada prosedurnya kan, ada langkah-langkahnya untuk memastikan ketika pengambilan keputusan itu sudah diketuk palu Ibu sebagai kepala sekolah, dan itu nanti akan mengikat oleh seluruh warga. Kemudian sebagainya sehingga tidak menimbulkan kemungkinan konflik itu. Nah, keterlibatan siapa saja atau hal yang nanti akan digunakan untuk memperkuat kaitannya dengan sebuah pengambilan keputusan pada akhirnya seperti itu. Iya, jadi begini ya Bapak Ibu, di sekolah itu kan ada ya di bawah kepala sekolah ada waka, kemudian waka juga ada timnya mungkin gitu, kemudian ada wali kelas, ada BK, ada guru dan lain-lain. Ya tentu tergantung permasalahan. Kalau misalnya permasalahan kesiswaan ya tentu saja kita dengan waka kesiswaan. Ya kalau terkait regulasi tentu yang pertama adalah sosialisasi, gitu kan. Kalau bisa yang penting sosialisasi dulu. Kalau sekarang itu lewat WA ya langsung di-share regulasinya, kemudian perlu ketemu tentu ya waka kesiswaan yang akan menyampaikan tentang hal itu, seperti itu. Kemudian wali kelas, kemudian wali kelas, setiap wali kelas itu kan wajib punya grup orang tua. Ya wali kelas tentu komunikasi dengan orang tua.
Nah, harapannya itu juga teknik untuk meredam gejolak permasalahan di bawah. Dengan sudah ada sosialisasi kan mengerti, harapannya seperti itu. Di sekolah ibu ini ada 3 kasus yang berkaitan. Di salah satu sisi itu ada anak yang jarang masuk sekolah mungkin, atau mungkin seringkali membuat kegaduhan di sekolah, membuat kasus di sekolah. Namun di sisi lain anak ini punya prestasi, mungkin prestasi di bidang olahraga atau prestasi di bidang akademik atau yang lainnya itu. Ada gitu ya kasusnya. Mungkin bisa nambahkan guru BK-nya, ada nggak kasus anak sing seorang mangkat? Biasanya di sini yang nggak berangkat itu anak-anak yang karena ekonomi, jadi karena kasus ekonomi sehingga dia itu bekerja, akhirnya nggak berangkat, seperti itu biasanya. Tapi kalau yang tidak berangkat karena males duluan, nampaknya kalau SMA 3 kok jarang. Kalau di sekolah lain itu kayaknya banyak. Nggak mungkin bisa nambah kondisi di SMA 3 itu kasus seperti itu ada. Karena saya juga baru di sini. Untuk penanganan dalam kasus seperti anak yang tidak berangkat sih, kebanyakan tadi ekonomi dari faktor yang dari masyarakat, pergaulan ada, tapi segera kita tangani. Jadi dari awal kita sudah asesmen anak-anak yang mempunyai khusus kita. Ada kasus yang besar dan tantangannya apa sih kira-kira dalam mengambil suatu kesimpulan atau keputusan gitu ya? Jadi begini Bapak Ibu, yang namanya setiap sekolah itu selalu ada permasalahan, selalu ada plusnya, ada minusnya. Tidak ada sekolah yang tanpa masalah. Jadi semua sekolah pasti punya masalah. Seperti itu, ya. Jadi tantangannya sesuai dengan sekolah masing-masing. Nah, kuncinya di situ adalah kita mengidentifikasi permasalahan. Kita mengerti permasalahan di sekolah itu seperti apa. Kemudian kita mempunyai SDM, mempunyai potensi yang ada di sekolah itu apa. Seperti itu. Nanti kita apa? Jadi permasalahannya ada di sekolah itu apa? Yang dimiliki itu apa? Itu yang kita garap nih. Kita garap, kemudian untuk menyelesaikan ini kita butuh apa? Berarti permasalahannya apa? Kita punya apa? Kita kurang apa? Nah, makanya kurang apanya ini yang kita coba usahakan sehingga persoalan ini bisa kita angkat, kita selesaikan. Ya. Menarik sekali tadi beberapa penjelasan dari kasus juga yang sudah dijelaskan. Kira-kira dari penjelasan tadi, apakah memang ada jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam penanganan setiap kasus? Apakah langsung ketika ada laporan langsung diselesaikan? Ya, ya. Saya biasanya menanyakan. Jadi ada rapat wali kelas seperti itu, nggih. Wali kelas, rapat dengan BK, rapat dengan waka gitu kan. Yang pertama kan rapat dengan waka dulu. Kemudian rapat dengan wali kelas. Biasanya wali kelas 10 kapan pertemuan, nanti rapat wali kelas 11, rapat wali kelas 12, wali kelas membicarakan terkait peserta didik yang ada di kelas. Itu jadi problematikanya dan lain-lain. Kemudian insidental, setiap ada informasi sekecil apapun langsung ditindaklanjuti, jangan diabaikan. Jadi langkahnya ya satu, mengetahui permasalahan, kemudian dua, memberikan arahan kepada yang terkait. Jadi yang terkait siapa? Pak guru mata pelajaran atau guru BK atau Siapa saja atau faktor apa saja yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan. Jadi siapa saja yang mendukung atau faktor-faktor apa yang bisa mendukung keputusannya diambil. Semua Mbak, semua. Jadi guru, kalau terkait dengan murid ya guru, waka itu, kemudian guru BK ya semua
dilibatkan. Kalau kasusnya tentang apa ya tata usaha ya berarti tata usaha. Intinya semua komponen sekolah itu harus kita libatkan sesuai dengan permasalahannya. Dan tidak kemudian yang tidak berkepentingan kita ajak ngomong ya nggak usah. Ketika ada satu permasalahan cukup ini saja yang tahu. Jadi tidak harus kemudian semua permasalahan kita ngomongkan di banyak orang, tidak sesuai dengan problemnya apa. Jadi kalau permasalahan itu memang harus secret ya, nggak usah ini ya intinya kita ginilah, kita menjaga kenyamanan di tempat kerja sehingga menghindari hal-hal yang akan menyakiti orang lain. Terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa sekali kita hari. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat kami semua di masa depan kami. Terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf kalau mungkin yang saya sampaikan kurang sesuai dengan yang diharapkan. Ya mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari yang saya sampaikan, ilmu yang bisa untuk lanjutkan. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan.